Kesatrian Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Militer, Puslatdik Sarmil, dan Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda Sidoarjo dipilih menjadi tempat perhelatan outbound TNI AL tahun 2016. 540 prajurit TNI Angkatan Laut berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini. Mulai dari lulusan tahun 1983 hingga 2015, mengikut sertakan perwakilannya. Outbound menjadi wahana yang efektif untuk melaksanakan introspeksi, evaluasi, transformasi kepemimpinan, sekaligus meningkatkan kebersamaan dan kerjasama. Kegiatan Outbound TNI AL 2016 mengambil tema transformasi leadership untuk membangun TNI AL menuju World Class Navy. Selain diikuti perwakilan dari berbagai generasi, setiap korps dan kepangkatan pun terwakili dalam kegiatan ini. Mulai dari perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi bintang 1, 2, 3, dan bintang 4. Pada hari pertama pelaksanaan outbound, peserta melakukan pendaftaran sekaligus pengenalan kesatrian dan ice breaking. Seluruh peserta tiba dengan menggunakan pakaian PDL dan membawa perlengkapan yang sudah disyaratkan. Hal ini mirip dengan siswa baru yang akan mengikuti pendidikan. Setelah beristirahat semalam, peserta yang berasal dari penjuru Nusantara memulai kegiatan outbound dengan olahraga bersama dan dilanjutkan mengikuti kegiatan di ruangan selama sehari penuh. Kemudian di hari kedua, peserta diberi pembekalan dari Aspam Kasal dan Aspers Kasal. Selain itu, di hari kedua masing-masing angkatan memberikan pemaparan perihal harapan di tahun-tahun mendatang. Selain pemateri dari internal Angkatan Laut, juga disiapkan materi tamu yang menghadirkan motivator. Serangan-serangan atau benturan-benturan dari orang-orang Mongolia. Hari ketiga atau hari terakhir, outbound diawali dengan kegiatan simulasi permainan di alam terbuka. Peserta dibagi menjadi 15 peleton yang masing-masing beranggotakan 35 orang. Delapan simulasi permainan harus dilewati, mulai dari Culunguk Tim, traffic jam, merakit dan mendayung, pipa bocor, priority game, spider web, estafet air, dan terakhir menarik pesawat nomad. Sehingga metode yang dilakukan dalam kegiatan outbound ini satu adalah para tiap angkatan ini atau angkatan alumni itu membuat makalah bagaimana dia nantinya akan memimpin angkatan laut. Yang kedua, apa orientasi yang harus dia lakukan, prioritas dan sebagainya. Berikutnya lagi khususnya juga terkait dengan manajemen sumber daya manusia karena organisasi akan tergantung pada manusianya. Yang berikutnya lagi kita ajak mereka dalam kegiatan lapangan seperti ini, outbound. Mereka bersama-sama membuat atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara kelompok. Diharapkan mereka terjalin komunikasi yang baik antara para juniornya dengan seniornya. Jadi sangat penting karena bagaimanapun juga
transformasi kepemimpinan itu harus baik gitu kan di Angkatan Laut. Antar generasi harus bagus dan berlanjut. Karena bisa kita bangun Angkatan Laut yang world class Navy ini juga bisa terjadi kalau konsistensi kebijakan dari para pemimpin TNI Angkatan nanti berikutnya. Setelah seluruh simulasi permainan tuntas, Kasal memberikan materi penutup. Bahwa memang outbound itu sebagai sarana untuk salah satunya adalah meningkatkan kepedulian di masing-masing kelompok, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, membangun soliditas. Jadi kalau soliditas itu sudah kuat, disolidkan lagi, dibangunkan menjadi satu yang kohesif gitu. Yang ketiga, membangun pemecahan masalah, problem solving. Penutupan acara outbound dilakukan di Gedung Ciremai Kesatrian Puslatvik Sarmil. Gedung Ciremai menjadi saksi pembacaan ikrar bersama peserta outbound sebagai perwakilan antar generasi. Ikrar Satya Wirabakti adalah ikrar yang dibacakan. Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut juga turut hadir dalam acara penutupan ini. Latihan puncak cakra angkatan kedua ini diikuti oleh sekitar 1.071 prajurit Kostrad yang terdiri dari 40 orang perwira, 273 bintara, dan 758 tamtama. Seluruhnya adalah prajurit-prajurit pilihan yang telah lolos seleksi dan memenuhi syarat. Prajurit-prajurit pilihan ini telah menjalani pelatihan selama 3 bulan sebelum latihan puncak hari ini. Latihan puncak cakra kedua ini dibuka secara resmi oleh Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi yang dalam sambutannya menegaskan tujuan latihan cakra ini adalah untuk melatih, membentuk, dan menanamkan kebanggaan serta kecintaan terhadap satuan Kostrad. Selain itu, pelatihan juga berguna untuk mewujudkan kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas di medan operasi, baik di rawa, laut, hutan, dan gunung. Uji kebolehan dilakukan oleh seluruh prajurit cakra kedua ini, dimulai dengan ketangkasan jasmani, taktik dan teknik militer seperti pembebasan tawanan, lalu penghancuran dan pemusnahan area yang menjadi tempat penawanan. Selanjutnya ditampilkan juga operasi lawan secara gerilya dan cara menembak lorong hantu maupun menembak dengan jam dan jarak tertentu. Dalam demonstrasi terakhir ditampilkan bagaimana para peserta cakra kedua ini melakukan renang secara taktis, pendaratan di pantai, serta bagaimana cara melakukan navigasi lintas rawa dan sungai. Setelah seluruh demonstrasi dan sambutan oleh Pangkostrad selesai, maka dilakukanlah penanggalan tanda peserta, penyematan brevet, serta pemasangan sangkur perak peserta latihan standarisasi prajurit Kostrad Cakra kedua. Penyematan ini dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono yang ikut hadir dalam pelatihan puncak ini. Menurut saya sangat bagus karena ini akan memberikan standarisasi bagi prajurit ya. Kita tahu bahwa satuan-satuan kita, terutama Kostrad, memiliki tugas yang sangat berat sehingga dalam latihan orientasi ini perlu distandarisasi. Dan dari hasil ini, hasilnya sangat bagus dalam aspek fisik, dalam aspek bela diri, dalam aspek taktik dan sebagainya. Ini sudah memiliki standar yang bagus. Jadi harapan kita setelah nanti di satuan ini pasti akan bisa lebih bagus lagi untuk mendukung tugas pokoknya.
Kostrat. Ya, kan kita kan harus selalu siap siaga. Salah satu tugas pokok tentara kan kemampuan yang dimiliki adalah jago tembak dan berkelahi. Ya, itu kemampuan dasar yang harus dimiliki. Kita ada ancaman atau tidak, ada masalah atau tidak, itu menjadi tuntutan kemampuan dasar prajurit. Jadi kita harus latih terus. Setelah penyematan dilakukan, acara penutup digelar dengan menyanyikan Mars Kostrad Dharma Putra. Setelah pembacaan doa dan Pangkostrat menutup upacara, acara dilanjutkan dengan pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dalam pengarahan ini, Kasat memberikan motivasi kepada pasukan. Selanjutnya dilakukan penyerahan sertifikat kepada prajurit-prajurit yang berprestasi dalam latihan Puncak Cakra yang kedua ini. Diharapkan dengan penutupan latihan standarisasi prajurit Kostrad Cakra yang kedua ini dapat meningkatkan kualitas prajurit Kostrad, mulai dari kualitas kemampuan serta militansi yang dirandasi tekad untuk dapat mewujudkan profesionalisme.